Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah wa syukran ala ni'amillah. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم أو كما قال صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, mari kita awali pengajian pada pagi hari yang berbahagia ini sama-sama dengan membacakan suratul Fatihah. على هذه النية ولكل نية صالحة إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف كان أسلافنا مع بعضهم. Bagaimana para pendahulu kita berakhlak, berperilaku, bergaul dengan sesama. Bagian yang kedua. Bagian yang pertama sudah sampaikan minggu yang lalu. Silakan yang merasa dirinya tua, silakan. Minggu yang lalu sudah sampaikan tentang karakteristik ya atau akhlak. Karakteristik akhlak. Akhlaknya para sahabat, para ulama terdahulu. Jadi kalau kita bicara salaf, salaf dalam arti yang sebenarnya itu adalah generasi terdahulu. Itu salaf. Kita ini bukan salaf. Lantas apa kita kalau bukan salaf? Kita ini kholaf. Apa kholaf itu? Orang yang hidup di hari ini. Itu kholaf.
Kalau orang yang hidup di masa lampau, kan generasi itu ada generasi Rasul plus sahabat, ada generasi tabi'in, pengikut sahabat, tidak ketemu Rasul, ketemunya dengan sahabat, dengan Rasulullah tidak ketemu. Imam Syafi'i, Imam Ghazali, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali, itu nggak ketemu Rasul. Maka mereka tidak disebut sahabat. Nah, generasi berikutnya disebut dengan tabi'in dan tabi'in. Pengikutnya, pengikut. Siapa? Al-Bukhari, Muslim. Jadi generasinya itu generasi Imam Syafi'i dulu, baru berikutnya adalah generasi Bukhari, generasi Muslim, dan seterusnya. Maka kitab-kitabnya Imam Syafi'i, kitab-kitab Imam Hanafi, kitab-kitab Imam Hambali, kitab-kitab Imam Maliki tidak pernah mencantumkan hadisnya Imam Bukhari dan Muslim. Kenapa? Karena Imam Bukhari dan Muslimnya belum lahir. Pertanyaan Imam Syafi'i hafal hadis tidak? Ribuan. Ribuan hadis yang dihafalkan Imam Syafi'i itu. Tapi tidak pernah mengatakan rawahu al-Bukhari, rawahu Muslim. Kenapa? Orangnya belum ada. Murid dari muridnya. Kata Rasulullah, khairul qarni qarni. Sebaik-baik generasi adalah generasi aku, kata Rasulullah. Ada apa-apa, ada persoalan, timbul masalah, langsung Allah turunkan ayat, Allah turunkan firman, Allah turunkan wahyu. Ada persoalan sekarang. Bagaimana hukumnya judi online? Bagaimana hukumnya apalah yang sedang ngetren sekarang itu? Hmm, ya sejenisnya lah. Gitu. Jangan berharap Allah menurunkan wahyu. Maka kemudian kita minta fatwa. Fatwanya kepada ulama. Jadi Bapak Ibu sekalian, generasi yang terbaik adalah generasi Rasulullah, generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'in tabi'in. Tapi beruntung kata Rasulullah nanti akan hidup di akhir zaman orang-orang yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, tapi mereka tidak pernah bertemu aku. Jangan ketemu fisik, ketemu dalam mimpi pun sekira jarang di antara kita yang bermimpi bertemu Rasulullah. Bapak Ibu sekalian jamaah yang mulia, maka pada pengajian kali ini saya ingin melanjutkan kembali. Masih ingat kajian minggu yang lalu tentang sifat isar. Isar itu mengalah. Ketika sahabat Umar mau meninggal dunia, masih ingat ya, Bapak Ibu? Sahabat Abdurrahman bertanya kepada sahabat Utsman, "Wahai sahabat Utsman, jika aku tidak merekomendasikan engkau untuk menjadi khalifah setelah Umar, kira-kira siapa?" Sahabat Utsman menjawab, "Ali." Sahabat Ali ditanya, "Wahai Ali, jika aku tidak membaiatmu sebagai khalifah setelah Umar, kira-kira siapa?" Ali menjawab, "Utsman." Tidak ada yang ambisius.
Justru saling isar, saling mengalah. Kemudian sahabat Utsman mengundang Az-Zubair. Ya sahabat Zubair, menurut engkau siapa yang layak sebagai pengganti sahabat Umar? Sahabat Zubair menjawab, boleh Utsman, boleh Ali. Begitulah Bapak dan Ibu sekalian, perilakunya sahabat dalam hal kekhalifahan. Sebagai lanjutan dari pengajian pada minggu yang lalu, wa kanu yu'siruna ikhwanahum ala anfusihim walau kana bihim khususah. Mereka lebih mendahulukan orang lain ketimbang kepentingan dirinya, walaupun mereka sendiri sebenarnya butuh. Sebenarnya dia butuh, Pak. Dia butuh. Tetapi ketika ada orang lain yang lebih butuh, maka dia memprioritaskan kepada yang lebih butuh. Yuhka diceritakan anna salasatan min salafna salih tahabu fillah. Ada satu hikayah, cerita ada 3 orang sahabat yang saleh yang saling mencintai satu dengan lain karena Allah. Wa asabat ahaduhum dha'iqatun maliyatun syadidah. Seulangi, wa asabat ahadahum dha'iqatun maliyatun syadidah. Salah seorang di antara 3 orang sahabat yang soleh tadi sedang kesulitan ekonomi. Sedang kesulitan keuangan. Fahtaja ila duraihimat. Kemudian satu di antara 3 tadi butuh beberapa dirham. Duraihimat itu jamak dari dirham. Fa arsala ila sadiqihi yas'aluhu at-tawsi'a alaih. Kemudian diutuslah seseorang untuk minta tolong kepada saudaranya di antara 3 orang tadi. Meminta apa? At-tawsi'ah alaih, agar membantu temannya yang sedang butuh tadi. Fa arsala saliyahu sadiquhu kaisan fi alfu dirham. Kemudian diberilah 1000 dirham. Ada 3 orang. Di antara 3 orang tadi ada satu yang butuh banget. Butuhnya tidak seberapa. Duraihimat, hanya beberapa dirham saja. Tetapi ketika disampaikan kepada kawannya yang lain, maka kemudian kawannya membantu 1000 dirham. Wa kana hadha kullu ma yamliku ar-rajul wa laysa 'indahu ghairuh. Yang 1000 dirham yang dipinjamkan atau yang diberikan kepada saudaranya itu adalah sebagai uang terakhir. Artinya nggak ada lagi, dia nggak punya lagi. Dia cuma punya itu-itunya. Dia hanya punya 1000 dirham, tetapi ketika kawannya butuh, diberikanlah yang 1000 dirham itu kepada kawannya. Walamma istalama sadiqu hadzal mablag ja'a ilaihi talabun akhar. Ketika sudah diterima yang 1000 dirham tadi, tiba-tiba ada orang lain datang. Ada orang lain datang. Dia mendesak sekali.
kebutuhannya. Yas'aluhul musa'adah. Sama, dia cukup butuh tolong, butuh bantuan, butuh pertolongan. Fa arsala ilaihil kais bima fihi ala asli. Diberikanlah Bapak Ibu sekalian yang 1.000 dirham tadi tanpa dikurangi 1 dirham pun. Masih utuh. Case itu wadah, wadah uang. Kalau sekarang apa berarti wadah uang itu? Hmm, Dompet ya. Nah, tapi bukan dompet, masa ngasih uang dompetnya. Kalau dompet kan khawatir ada foto seseorang ya. Gitu ya. Kantong lah kantong, Pak. Ada kantong. Kantong isinya 1.000 dirham. Dikasihkan utuh, Pak. Tidak dikurangi 1 dirham pun. Tidak dikurangi 1 sen pun. Masih utuh kayak aslinya. والرجل الأول أرسل إلى صديقه هدية منه نفس المساعدة فأرسل إليه ذلك الكيس نفسه. Diberikanlah uang 1.000 dirham itu kepada sahabatnya yang sangat membutuhkan. Wa kullun yajhalu hal akhar. Fandahasha ar-rajul awwal wa ja'ila sahibihi wa qala صدقني بالله الخير ماذا فعلت بدراهم التي أرسلتها إليك قال أرسلت إلى صديقي فلان طلب مني المساعدة وقال له وأنا أيضا طلبت منه المواساة فأرسل إلي نفس الكيس الذي أرسلت إليك ثم اقتسموا المبلغ بينهم. Bapak Ibu sekalian, apa yang kemudian terjadi di antara 3 orang tadi? Ya, satu kasihkan uang 1.000 dirham kepada yang kedua. Yang kedua ngasihkan 1.000 dirham kepada yang ketiga. Dan ternyata kemudian, Bapak sekalian, orang yang ketiga tadi membalikkan lagi uang 1.000 dirham kepada orang pertama tadi. Artinya apa? Artinya adalah bahwa uang itu balik lagi kepada pemilik asal. Itulah yang disebut dengan yu'thiruna. Saling mengalah, saling mendahulukan orang lain, di mana orang lain mungkin jauh lebih membutuhkan dari dirinya. Tapi faktanya seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Maka kemudian di antara 3 orang tadi, uang 1.000 dirham tersebut dibagi bertiga. Nah, dibagi bertiga. Nah, jadi sudah ini kamu sepertiga, dan kamu sepertiga. Fahalla ta'jibu min hadhil akhlaqil mudhishah. Pertanyaannya adalah kepada kita nih sekalian. Pertanyaannya adalah, kagumkah kita dengan cerita seperti itu? Terkesankah kita dengan cerita sahabat yang bertiga yang berakhlak seperti itu? Itulah Bapak Ibu sekalian hasil dari didikannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menetas ke bawah, menetas lagi ke bawah, dan seterusnya dan seterusnya. Semoga Bapak dan Ibu sekalian, cerita tadi, hikayat tadi menginspirasi kita. Walaupun mungkin tidak sama persis skema dan caranya, tetapi paling tidak adalah bahwa jadilah kita umat Rasulullah yang bisa meniru akhlaknya Rasulullah,
dan meniru akhlaknya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأغوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا موضع واسع الكرم. وهل توجد هذه الخصلة بيننا في هذا الزمان؟ Apakah perilaku model seperti itu ditemukan di zaman kita sekarang? Pertanyaan besar. Hadirin sekalian, jamaah rahimakumullah. Kana آباؤنا الأماجد عدل الناس مع من يحبون ومن يبغضون لا يحملهم البغض على الظلم والحب على إخفاء الحق عملا بقوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. Ini firman Allah. Para sahabat Nabi, para ulama terdahulu dikatakan sebagai a'dalan nas ma'aman yuhibbuna. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa berlaku adil terhadap mereka yang dicintai maupun terhadap mereka yang tidak disukai. Saya ulangi Bapak Ibu, saya ulangi. Ini penting saya sampaikan. Sahabat Nabi, para ulama dulu, mereka berlaku adil itu terhadap siapapun. Terhadap mereka yang dicintai maupun terhadap mereka yang tidak disukai. Jadi tidak milih-milih. Ini golonganku. Nah, ya, baru adil. Ini bukan golonganku. Ngapain? Tidak begitu. Ini jamaahku, aku adil. Ini bukan jamaahku, aku tidak perlu adil. Enggak begitu. Adil kepada setiap orang. Yang sering ditekankan oleh para khatib Jumat di akhir bagian khutbahnya adalah itu. Khutbah pertama diakhiri dengan kalimat apa? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Itu biasanya khatib begitu, Pak. Mengakhiri bagian pertama dari khutbahnya. Ingat bahwa khutbah Jumat itu dua. Khutbah pertama, ada khutbah kedua.
dan harus ada duduk di antara dua khutbah. Kalau khutbah Id, Idul Fitri maupun Idul Adha, boleh langsung tanpa duduk di antara dua khutbah, boleh langsung. Tapi yang namanya khutbah Jumat harus ada jeda, duduk walau hanya sebentar di antara dua khutbah untuk menunjukkan bahwa khutbahnya memang dua bagian. Fungsinya apa? Dua khutbah itu setara dengan dua rokaat. Sehingga orang sholat Jumat tidak perlu 4 rakaat, cukup 2 rakaat saja. Karena yang 2 rakaatnya adalah digantikan oleh dua khutbah. Khutbatani. Dua khutbah itu sama dengan 2 rakaat. Jadi sebaiknya, bukan sebaiknya ya, semestinya, semestinya jamaah sholat Jumat itu tidak tidur ya ketika mendengarkan khutbah itu ya. Justru orang yang susah tidur di rumah, gitu ya, gitu ya. Kalau datang ke masjid mendengarkan khutbah itu malah tidur, Bang. Iya, jadi dianggapnya seperti jamu ya. Jamu untuk bisa tidur. Jangan kayak di daerah sana, Pak. Mohon maaf ya, di daerah Pasundan lah. Daerah Pasundan ya. Tapi bukan Bandung, bukan Kuningan, bukan. Itu ya. Dermayu enggak, enggak. Jamaah datang ke masjid, habis salat tahiyatul masjid, gitu ya, eee, duduk karena mungkin capek dia ya, capek, tertidur, bangun-bangun, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Bangun, kata si jamaah tadi, "Ini masjid apa?" Katanya itu. "Ini masjid apa ini tuh?" katanya. Nanya sama anak-anak, "Dek, ini masjid apa sih?" "Memang kenapa, Pak?" "Jumatan kok nggak ada khutbah." Gitu ya. Kata anak yang ditanya tadi, "Pak, tadi itu sudah ada khutbah. Hanya bapaknya tidur." "Oh begitu, tak." Ini model-model yang model-model jamaah inilah gitu ya. Alhamdulillah Pak, Bu, saya nggak pernah ngantuk Pak, kalau Jumatan itu. Nggak pernah ngantuk saya Pak. Kenapa? Karena khutbah terus. Itu yang nggak pernah jadi pendengar. Ada 52 Jumat pada dalam 1 tahun itu. Saya hafal betul. Hmm. Saya sisakan satu Pak untuk tidak ada khutbah. Sengaja itu. Maksudnya tadi untuk nyari ngantuk tadi. Gitu ya. 51 full 1 tahun. Tinggal satu Jumat. Sengaja saya kosongkan supaya saya dapat ilmu dari khatib. Gitu ya. Nah, jangan ngomong terus, coba sekali-kali jadi pendengar. Kan gitu. La yahmiluhumul baghdhu 'ala dzulm.
Sifatnya, karakteristiknya, akhlaknya para sahabat terdahulu, para ulama terdahulu adalah tidak pernah menyimpan rasa benci terhadap seseorang. Wal hub ala ikhfa'il haq, dan tidak pernah menyimpan kebenaran, merahasiakan kebenaran, menyamarkan kebenaran. Tidak ada, Pak, yang namanya kebenaran itu dibikin abu-abu, enggak ada. Kenapa? Karena dalam Islam itu jelas. Yang halal jelas, yang haram juga jelas, Pak. Hadis mengatakan bahwa innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihat. Yang halal itu jelas terang benderang, dan yang haram juga terang benderang sangat jelas. Di antara kedua halal dan haram tadi ada yang disebut dengan mushtabihat, syubhat. Mustabih itu syubhat. Santri baru belajar ngaji, ngaji hadis tadi. Kebetulan hadisnya itu, Pak, tidak ada syakal, yang gak ada harkatnya. Innal halal bayyinun, nggak ada, Pak, nggak ada harkatnya, Pak. Sehingga dibacanya innal halala ben, wa innal harama ben. Nah, gitu ya. Karena tidak ada syakal, yang nggak ada harkatnya. Saya bayangkan Pak Haji Komar barangkali ada siapa? Abah? Hmm. Iya, enggak. Maka hati-hati ya kalau membaca ayat, membaca hadis yang tidak ada harkatnya. Jangan kayak santri tadi. Innal halala bayyinun, bayyinunnya dibaca ben. Jadi, dikatakannya ben itu halal. Kenapa para sahabat berakhlak seperti itu tadi, Bapak dan Ibu sekalian? Karena mereka mengamalkan firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. Bapak dan Ibu sekalian, la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap sebuah kelompok, jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap suatu kaum, jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap seseorang menjadikan kamu berperilaku tidak adil. Karena enggak senang sama orang itu, karena enggak senang sama kelompok itu, karena tidak senang sama golongan itu, muncullah perilaku ketidakadilan. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Apalagi, apalagi punten, seorang pemimpin. Pilihan kan boleh berbeda. Ya, kita baru selesai pilkada, baru selesai pilpres. Pilihan boleh berbeda. Tetapi ketika sudah selesai, dia adalah pemimpin kita. Dan pemimpinnya pun harus beranggapan bahwa kalian semua adalah rakyatku. Jangan, wah ini enggak milih saya nih. Ya, enggak dikasih bantuan. Ini enggak milih saya nih.
nggak ditolong. Tidak boleh seperti itu. Al-Quran mengajarkan bahwa janganlah ketidaksukaan kamu terhadap satu kaum, satu kelompok membuat kamu berlaku tidak adil. I'dilu kata Allah, berlaku adillah kamu sekalian. Wa aqrab taqwa, karena sesungguhnya keadilan itu lebih dekat dengan ketakwaan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن أمة بأهل البدر يا الله صلاة الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه. Monggo barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Sebelum saya melanjutkan, masih terkait dengan akhlaknya para sahabat dan ulama terdahulu. Kita punya waktu 10 menit. Monggo. Saya punya hutang ke ibu-ibu, hutang doa. Doa ketika sujud akhir. Setelah Subhana rabbiyal a'la bihamdi. Itu ada ibu-ibu yang nanya, Pak Haji, sebaiknya tambahan doanya apa? Kan gitu ya. Tambahan doanya apa? Maka saya jawab, tambahan doanya kalau mau dibikin panjang ya panjang, mau pendek ya pendek. Ibu maunya yang panjang atau yang pendek?
Ini saya tanya sama Bu Haji yang ini nih, yang pakai mukena biru nih. Ibu mau yang panjang atau mau yang pendek? Ya wes. Yang panjang, Je. Maksud saya doanya. Iya, 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 iya. Doanya adalah seperti doanya Ashabul Kahfi, ya, dan seperti doanya baginda Rasulullah. Dari percampuran di antara dua itu. Dan doanya Nabi Ibrahim bahkan. Tiga. Disatukan jadi satu. Coba simak baik-baik Ibu Bapak. Sudah pernah saya sampaikan ya di majlis ini. Tapi saya yakin sudah lupa. Saya yakin itu. Ya. Coba simak baik-baik. Kalau mau direkam, rekam. Nah, itu ya. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Hafal? Ya hafal di sini. Ya, Barlen. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Itu doanya Ashabul Kahfi. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Doanya siapa? Doanya siapa? Nabi Ibrahim. Hafal tadi? Yang kedua? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tolong perhatikan dzurriyyah wa dzurriyyah. Sebab kalau dzurriyyah pakai dal kecil itu berbeda dengan dzurriyyah yang dal besar. Kalau dzurriyyah pakai dal besar yang doa tadi itu maknanya adalah anak cucu, generasi penerus. Tapi kalau dzurriyyah dal kecil dzurriyyah itu maknanya adalah biji. Maknanya adalah biji atau seberat dzarratun min hub. Nah, jadi saya pesan lafalkan dengan benar. Dzurriyyah pakai dzal. Rabbi ja'al مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Itu ya. Jadi doanya Ashabul Kahfi ditambah doanya Nabi Ibrahim ditambah doanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga disatukan ya, Bu ya. Ayo bareng-bareng semuanya. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun
waj'alna lil muttaqina imama. Rabbij'alni muqimas shalah. Kenapa ini penting, Pak? Supaya supaya yang ahli sholat itu bukan hanya kita, tetapi juga anak kita. Yang ahli ibadah itu bukan hanya kita, yang tekun, yang rajin ibadah bukan hanya kita, tetapi juga doakan anak kita. Makanya Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Saya ulangi. Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Waduh, lengkap sekali, Pak. Isinya apa, Pak Haji? Isinya adalah pertama, minta solusi dari setiap problem yang dihadapi. Apapun masalahnya. Setiap orang pasti ada masalahnya. Relatif sedikit banyaknya. Relatif besar kecilnya. Pasti setiap orang ada masalahnya. Mudah-mudahan tidak ada masalah dengan keluarga. Mudah-mudahan tidak ada masalah dengan tetangga. Tapi mungkin saja dengan orang yang agak jauh ke sana kita ada masalah. Mungkin saja kita yang tidak masalah, tetapi adalah mungkin keluarga kita yang ada masalah. Nah, karena itu diproteksi dengan doa ini. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Min amrina rashada. Yang kedua, Rabbij'alni muqimas shalah. Sorry. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Isinya adalah minta dikaruniai istri-istri. Loh, istri-istri ya. Bu, jangan protes, Bu. Ini ayat Quran. Coba nih. Coba dengarkan. Rabbana hablana min azwajina. Ya Allah, karuniakan kepada kami dari istri-istri. Istri-istri loh. Artinya bahwa Al-Quran membolehkan. Ya boleh. Jangan protes. Ini Al-Quran. Kalau protes nanti di rumah. Saya harus menyampaikan apa adanya. Kan gitu ya. Persoalan di rumah ada di ketiaknya ya lain soal ya. Begini, kata ibu-ibu, "Pak Haji, katanya Rabbana hab lana min azwajina karuniakan kepada kami dari istri-istri." Lah, ketika yang berdoa istri-istri bagaimana? Apakah ya Allah berikan kepada kami dari suami-suami kami? Begitu tak? Berarti kalau begitu boleh boleh poliandri begitu ya? Boleh bersuami lebih. Enggak begitu. Enggak begitu. Begini, ini yang benar ya. Ini yang benarnya begini. Azwaj itu artinya adalah pasangan hidup. Jadi azwaj itu pasangan hidup. Jadi ketika yang berdoa suami berarti azwaj maksudnya adalah istri. Ketika yang berdoa seorang istri, azwaj berarti maknanya adalah suami. Gitu. Jadi azwaj itu tidak dimaknai istri saja, tapi pasangan hidup. Gitu ya. Apa Bu? Apa Pak? Nah, pasangan hidup ya.
Ya, ya, ya. Ini termasuk golongan yang masih pandangan hidup ya. Ya, ya. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku orangnya ahli salat, ahli ibadah. Pak, coba perhatikan betul, Pak. Perhatikan betul. Ya Allah, jadikan aku orang yang ahli salat. Ahli salat. Kenapa? Karena Bapak Ibu sekalian, ibadah secara keseluruhan itu disimbolkan dengan salat. Karena kan ibadah kan banyak, bukan hanya salat. Tapi kenapa kita berdoa kepada Allah, jadikan aku sebagai orang yang ahli salat? Jawabannya adalah karena ibadah yang begitu banyak itu disimbolkan dengan salat. Kenapa? Karena salatlah yang sebenarnya ibadah yang paling penting. Salat itu bisa menjadi parameter dan barometer, ukuran. Biasanya nih Pak, Bu, Bu, hmm, Bu, biasanya kalau orang yang salatnya bagus, akhlaknya bagus. Biasanya. Tapi orang yang salatnya asal-asalan, biasanya akhlaknya kurang bagus. Lah, salat yang bagus itu seperti apa kan begitu ya? Salat yang bagus adalah bukan dilihat dari sisi banyaknya rakaat, tetapi dari sisi berkualitaskah salatnya itu. Salatnya jengkelat, jengkelit, jengkelat, jengkelit, jengkelat, jengkelit. Nggak ada tumak ninahnya, umpama begitu ya. Ya. Lebih baik 2 rakaat yang agak panjang sedikit, khusyuk, ikhlas, jauh lebih baik ketimbang 100 rakaat yang tidak khusyuk dan tidak ikhlas. Jadi bukan pada persoalan banyaknya, tetapi lebih pada persoalan kekhusyuannya. Bagaimana kalau sholatnya banyak rakaatnya dan khusyuknya bagus? Lebih bagus. Oke. Rabbi ij'alni muqimas shalah min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku adalah orang yang ahli salat. Salat yang dimaksudlah ibadah secara keseluruhan. Wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan juga anak cucuku itu dzurriyyahku juga menjadi orang yang ahli salat, orang yang ahli ibadah. Rabbana wa taqabbal du'a. Nah, baru kita ucapkan doa sapu jagat. Wah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu namanya doa sapu jagat. Tidak bisa doa apa-apa, enggak masalah. Ada doa sapu jagat. Orang umroh, orang haji, muter-muter Ka'bah 7 kali putaran, nggak hafal doa putaran pertama, nggak hafal doa kedua, hafalnya cuma Rabbana atina. Ya sudah, Rabbana atina juga nggak apa-apa, masih mending. Ya. Sekira demikian, Bapak dan Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Asnawi yang sudah menyediakan Ahad Berkah pada pagi hari ini. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada Pak Asnawi ya dengan limpahan berkah. Matur suwun, hatur nuhun Pak Asnawi yang sudah menyiapkan Ahad Berkah pada pagi hari ini. Semoga Allah memberikan limpahan rezeki kepada keluarga Pak Asnawi ya. Asnawi saja namanya ya. Enggak ada Asnawi Mangku Alamnya enggak ada ya. Ya ya. Ya, kalau Mangku Alam itu kan stiker ya. Stiker. Ya. Hari ini mulai AFF. Piala ASEAN ya mulai hari ini. Ya, hafal, ya hafal yang pecinta bola.
Ada. Iya, iya. Tanggal 15-nya itu Pak Haji Adam. Pak Haji Adam. Tanggal 22-nya Ibu Iwan dan kawan-kawan. Itu ya. Pak Dewan, itu ya siap ditunda ya? Tanggal 29 kayaknya. Tanggal 29 Pak Dewan. Demikian Bapak sekalian, mari kita akhiri dengan membaca surat Al-Asr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.